Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah Natal pada saat ini, baik yang ada di tempat ini ataupun Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat lain menikmati siaran YouTube kami. Oleh sebab itu, kita akan berdoa terlebih dahulu mengawali ibadah pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami sungguh menyerahkan ibadah Natal pada saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya hikmat Natal boleh nyata atas setiap kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau membangkitkan kerohanian kami, Engkau meneguhkan, Engkau menguatkan, sehingga hikmat Natal memperkokoh keyakinan kebergantungan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah Natal pada saat ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan satu pujian, Hai mari berhimpun. Meskipun keberadaan kita saat ini ada di tempat yang terpisah di antara satu dengan yang lain, tetapi biarkanlah kita yang ada di tempat ini boleh beribadah bersama, dan di tempat lain pun juga boleh beribadah bersama-sama pula. Kita tidak dipisahkan oleh apapun juga, karena roh Tuhan ada atas kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sembah dan puji Dia, Tuhanku. Mari kita kembali berdoa untuk menikmati sabda Tuhan pada saat ini. Bapa kami di surga, sungguh kami merindukan apa yang ingin Engkau katakan kepada setiap kami, untuk meneguhkan hati kami, iman kami di dalam kami mengikut Engkau. Meskipun permasalahan-persoalan datang silih berganti, tetapi biarkanlah ya Tuhan, kebenaran firman-Mu terus menjadi pelita
di dalam kehidupan kami yang menuntun mengarahkan kami untuk kami hidup benar di jalan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita firman di dalam ibadah Natal ini kami sambut. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita semuanya berada, saat ini adalah tepat tanggal 25 Desember dan semua orang di seluruh bumi merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang berharap, bagi setiap orang yang berserah, dimanapun, dalam situasi kondisi seperti apapun, sesulit seperti apapun, saat ini semua orang percaya mencoba untuk mengenang bagaimana peristiwa Natal di mana Tuhan memperkenalkan diri kepada manusia dirasakan setiap orang yang percaya di seluruh bumi. Oleh sebab itu, saat ini saya ingin membawakan satu renungan Natal dengan judul Yesus adalah Immanuel. Yesus adalah Immanuel. Memang itu selalu kita dengar. Kita mengerti manakala orang-orang memberitahukan pada saat Natal ataupun pada saat-saat yang lain bahwa Yesus adalah Immanuel. Tetapi apakah Yesus yang adalah Immanuel itu hanya ada di dalam pemikiran kita, hanya ada dalam pengetahuan kita, ataukah lebih dalam daripada itu? Bahwa Yesus yang Immanuel itu kita rasakan dan kita menikmatinya. Oleh sebab itu, mari kita renungkan nats yang akan kita nikmati bersama-sama dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan yang ke-23. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masalah terbesar yang dialami, yang dihadapi manusia adalah keterpisahan dengan Allah. Tidak ada masalah yang lebih besar daripada itu. Mungkin orang bisa mencoba untuk mendaftarkan berbagai macam permasalahan, persoalan kehidupan mereka. Apakah tentang kesehatan? Ataukah permasalahan keharmonisan hubungan? Apakah karir pekerjaan? Ataukah terpuruknya sosial ekonomi yang dialami oleh seseorang? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu semua adalah dampak. Itu semua adalah akibat dari seseorang yang mengalami permasalahan dalam hubungannya dengan Tuhan. Oleh sebab itu, sesungguhnya permasalahan terbesar yang dihadapi oleh manusia adalah permasalahan hubungan dengan Tuhan. Dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang kedua, di sana disebutkan bahwa yang menjadi pemisah antara Allah dan manusia adalah kejahatannya. Dan yang menjadikan Tuhan menyembunyikan dirinya kepada manusia dan tidak mau mendengar apa yang menjadi seru doa dan harapannya kepada Tuhan adalah karena dosa-dosa mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana mungkin orang bisa menikmati hubungan yang indah dengan Tuhan kalau seseorang memiliki satu permasalahan, persoalan dengan Tuhan itu sendiri?
kejahatan, pelanggaran, dosa. Apa yang bisa dinikmati oleh seorang? Maka yang terjadi adalah seseorang mencoba untuk mendaftarkan berbagai macam deretan-deretan catatan tentang akibat dari permasalahan hubungan dengan Tuhan, yaitu mungkin permasalahan kesehatan, permasalahan keharmonisan hubungan, permasalahan karir pekerjaan, ataupun terpuruknya sosial perekonomian yang ada. Itu semuanya adalah hanya dampak dan akibat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, siapapun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran ini, maka perhatikanlah bahwa semua manusia di dunia ini memiliki satu permasalahan yang sangat urgensi, permasalahan yang harus disikapi dengan sangat tepat, yaitu masalah hubungan dengan Tuhan. Roma 3 ayat yang ke-23 menyebutkan bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang melakukan satu pelanggaran. Oleh sebab itu, biarkanlah Yesus yang Immanuel, yang nanti kita akan nikmati bersama-sama kebenarannya dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan yang ke-23, akan memberikan satu keteduhan bagi kita sekalian, peneguhan bagi kita sekalian untuk terus berharap dan berserah kepadanya. Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dengan bersuara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari, 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa dilakukan oleh manusia bila doanya terhalang karena dosa dan pelanggaran? Keterpisahan dengan Allah. Apa yang bisa dilakukan? Kalau orang mengatakan bahwa doa adalah nafas kehidupan seseorang, apa yang bisa dilakukan oleh orang? Tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang. Sekali lagi, karena terpisah dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan nats ini bersama-sama. Kita nikmati secara seksama, sehingga kita boleh menikmati bahwa Yesus yang adalah Immanuel tidak hanya di pemikiran, tetapi kita boleh rasakan dalam kehidupan sehari demi sehari. Pada bagian ini kita melihat ada dua hal yang saya mencoba untuk ingin sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu bahwa Yesus adalah jawaban kebutuhan manusia yang tepat. Pada nats yang kita baca ini tadi menyebutkan bahwa Yesus adalah jawaban kebutuhan manusia yang tepat. Kebutuhan tentang apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka Yesus merupakan jawaban kebutuhan manusia yang tepat, di mana manusia memiliki satu permasalahan dengan Allah, sehingga memerlukan Yesus. Malaikat itu menyampaikan kepada Yusuf, calon suami Maria, jangan engkau menceraikan istrimu, karena anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan manakala anak itu dilahirkan, maka haruslah diberi nama siapa? Yesus. Apa arti nama Yesus?
disebutkan oleh malaikat itu bahwa Yesus akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, maka semuanya memerlukan Yesus. Tidak hanya orang tertentu, kelompok tertentu yang memerlukan Yesus. Semua orang memerlukan Yesus. Karena Yesus akan menebus dosa manusia, menebus dosa umatnya. Dan penebusan itu akan membuat hubungan antara manusia dengan Tuhan kembali terhubung. Sehingga apa yang terjadi? Manakala hubungan itu telah terhubung karena karya penebusan Sang Kristus, doa seseorang sampai kepada Tuhan. Doa seseorang didengar Tuhan, dan Tuhan pun yang Maha Tahu, mengetahui, merasakan apa yang menjadi satu beban pergumulan umatnya, maka Tuhan bersegera untuk menjawab seru dan doa umatnya. Amin. Berikutnya, siapa yang menjadi umatnya? Memang karya penebusan Sang Kristus ini adalah untuk semua orang, untuk umatnya. Namun sekali lagi, kembali ke bagian awal, apakah seseorang telah menyadari bahwa seseorang memiliki satu permasalahan yang sangat urgensi, yang harus diperhatikan, yang harus mendapatkan jalan keluar yang tepat? Apakah seseorang, apakah tiap orang memiliki satu pemikiran terhadap hal itu? Sehingga seseorang itu menentukan, aku perlu Yesus, aku percaya Yesus, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang karya penebusan Sang Kristus untuk semua orang, tetapi secara spesifik adalah bagi orang yang membutuhkan satu jawaban atas kebutuhan yang yang harus bisa menjawab hanya Sang Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umatnya sekali lagi adalah orang yang percaya, orang yang mau menerima bahwa Yesus itu jawaban dalam hidupnya. Sekali lagi, jangan salah paham. Memang Yesus menebus dosa umat manusia, semua orang tanpa terkecuali. Tetapi lebih spesifik lagi, kepada orang yang meminta satu jawaban yang sangat benar untuk pertanyaan dalam kebutuhan hidup yang mendasar, yaitu seseorang harus dihubungkan kembali, direkatkan kembali hubungannya dengan Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya telah mencoba untuk menelisik berbagai macam dampak akibat dari satu hubungan yang terpisah dengan Tuhan, sehingga kita boleh memberikan satu keputusan yang pasti? Aku hanya butuh Engkau ya Tuhan Yesus. Aku hanya mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah kita telah dari dalam hati yang paling dalam menyampaikan hal itu kepada Tuhan sebagai penjawab kebutuhan kita? Mari renungkan pribadi lepas pribadi. Kemudian bagian yang kedua adalah bahwa Yesus adalah Immanuel. Malaikat Gabriel menyebutkan bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Maria nanti
harus diberi nama Yesus. Tetapi pada bagian yang lain dalam Yesaya disebutkan bahwa anak darah itu akan melahirkan bayi dan harus diberi nama Immanuel. Seolah-olah pembaca kitab akan mendapatkan satu hal yang berbeda. Kenapa berbeda? Kalau itu suara Tuhan, kalau malaikat Gabriel itu adalah utusan Tuhan, kalau Yesaya itu adalah menyampaikan apa yang menjadi petunjuk Tuhan, kenapa Gabriel menyatakan harus diberi nama Yesus dan Yesaya menubuatkan harus diberi nama Immanuel? Seolah-olah berbeda. Sekali lagi, tidak ada yang salah apa yang disampaikan oleh Gabriel, dan tidak ada yang salah apa yang disampaikan oleh nubuat Nabi Yesaya. Malaikat Gabriel telah menunjukkan kespesifikannya. Yesus sang penebus dosa. Yesaya menyampaikan Allah menyertai umatnya. Allah beserta umatnya. Pada bagian yang lain, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mencoba untuk membaca bagaimana Petrus mengakui Yesus. Petrus memberikan pengakuan kepada Yesus. Dan Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Maka apa? Jawab Yesus, bukan dari kamu, bukan dari manusia yang menyampaikan itu, tetapi Bapa di surga yang memberitahukan hal itu kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sang penebus, Yesus Mesias itu dikenal, dipahami, diketahui oleh seorang yang bernama Petrus. Dia adalah Mesias. Allah yang Immanuel, yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka seseorang yang bisa mengatakan, mengetahui, menerima bahwa Yesus Kristus adalah perwujudan karya Allah, di mana Allah yang Immanuel itu nyata, maka ini adalah satu hubungan yang didapat oleh seseorang itu manakala seseorang itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang tahu bahwa Yesus adalah Immanuel. Tetapi menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah mereka hanya mengetahui di pikiran mereka, ataukah mereka telah merasakan karyanya dalam kehidupan pribadi lepas pribadi? Itu yang menjadi perbedaannya. Orang banyak seluruh dunia tahu bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Mereka semuanya tahu, tetapi apakah secara personal mereka merasakan dampak dari kelahiran Yesus ke dalam dunia ini? Tidak. Karena tidak semua orang menunjukkan satu hubungan yang telah terjalin lagi dengan Tuhan. Orang boleh mengatakan Yesus Immanuel, Yesus Immanuel. Tetapi siapa yang mengetahui bahwa seseorang itu merasakan karya Allah, di mana Yesus adalah Immanuel, itu terjadi dalam dirinya, adalah pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, saat ini saya ingin mengajak kita sekalian bahwa Yesus adalah Immanuel. Biarkanlah tidak hanya berhenti pada pemikiran kita, tetapi kita boleh mengerti, memahami, dan kita boleh merasakan dampak dari Yesus yang adalah
Immanuel. Amin. Dari tahun ke tahun, berkali-kali kita merayakan Natal dan kita selalu dengar kata Immanuel. Mari kita lebih dalam lagi. Situasi sulit seperti apapun, biarkanlah kita tetap berserah, berharap hanya kepada Yesus yang adalah Immanuel. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita, mendorong kita, meneguhkan, mengangkat kita sekalian, sehingga pengharapan kita kepada Tuhan semakin erat. Karena kita telah merasakan bahwa karya Kristus Sang Penebus telah kita nikmati dan penyertaannya telah kita rasakan. Maka beberapa waktu ke depan, di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan, biarkanlah kita senantiasa menikmati karya Sang Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin mengajak kita sekalian menaikkan satu pujian sukacita. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir Juru Selamat kita. Amin. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir Juru Selamat kita. Malaikat di surga bersoraklah, memuliakan namanya. Marilah kita bersukacita, menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir Juru Selamat kita. Malaikat di surga bersoraklah, memuliakan namanya. Marilah kita bersukacita, menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu bahwasanya Engkau Allah yang menebus, membuat kami terhubung kembali denganmu, adalah Allah yang Immanuel, Allah yang serta kepada setiap umat. Oleh sebab itu, ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu bahwa kami mengetahui bahwa kami menerima Engkau, percaya kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Yesus Kristus, Sang Immanuel. Terpujilah namamu. Dimanapun kami berada, kami memasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkah-Mu nyata atas setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Apapun yang menjadi permasalahan, persoalan, pergumulan kehidupan, Tuhan, Engkau menolong serta Engkau memberkati mereka. Karena kami sungguh sangat yakin bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Saat ini kami terus berdoa kepadamu. Biarkanlah Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara kami tercinta ini dalam menyelenggarakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Engkau memberkati setiap orang-orang yang berkompeten,
duduk untuk mengurusi masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Perayaan Natal, peringatan Natal yang diselenggarakan oleh umat Kristiani, Tuhan Engkau berkati dengan kenyamanan, dengan kesederhanaan, namun biarkanlah hikmat-Mu nyata atas semua yang memperingati dan merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kami mohon berkah yang daripada-Mu. Biarkanlah berkah Natal, di mana Allah adalah Immanuel, kami boleh rasakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan biarkanlah kami boleh membawa segala berkat, anugerah yang daripada-Mu itu, melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah berkat sukacita Natal lewat anugerah dari Sang Kristus nyata memimpin menangis segenap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, melalui kuat kuasa Roh Kudus-Nya, kita rasakan dari waktu ke waktu. Kita terima melalui nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Kiranya Allah yang Immanuel serta kita senantiasa. Haleluya.